Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik generator DC presentasi terpisah dan presentasi sendiri. Perkenalkan, saya Farah Suka dengan dosen pembimbing Jody Antono dari jurusan Teknik Radio Program Studi Teknik Listrik Politeknik Negeri Semarang. Generator adalah suatu sistem yang menghasilkan tenaga listrik dengan memasukkan tenaga mekanik. Generator arus searah yaitu generator di mana tegangan yang dihasilkan untuk tegangan output berupa tegangan searah karena di dalamnya terdapat sistem pengarahan yang dilakukan, bisa berupa komutator atau menggunakan dioda. Berdasarkan cara memberikan fokus pada kumparan pilihannya, generator arus searah dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu berdasarkan hubungan kumparan penguat planet dengan kumparan jangkar, generator berpemuatan sendiri dibedakan atas tiga, yaitu generator penguatan seri, generator penguatan shunt, dan generator penguatan pom-pom. Sedangkan generator penguatan pom-pom merupakan gabungan dari generator penguatan seri dan generator penguatan shunt yang dilengkapi dengan kumparan seri dan shunt dengan sifat yang dimiliki merupakan gabungan dari keduanya. Generator penguatan pom-pom bisa dihubungkan sebagai kompon pendek atau dalam kompon panjang. Perbedaan dari kedua hubungan ini hampir tidak ada karena tekanan kumparan seri kecil sehingga tegangan drop pada kumparan ini ditinjau dari tegangan terminal kecil sekali dan terpengaruh. Prinsip kerja generator DC. Prinsip kerja suatu generator arus searah berdasarkan hukum Faraday, yaitu E sama dengan ln N dan Flux per dt, di mana N sama dengan jumlah linitan, Flux sama dengan fungsi Pareto, dan E sama dengan 315 GL atau gaya gerak listrik. Dengan lain perkataan, apabila suatu konduktor memotong garis-garis fungsi magnetik yang berubah, maka GL akan dibangkitkan dalam konduktor itu. Jadi, syarat untuk dapat dibangkitkan GGL adalah harus ada konduktor antara bawah, harus ada medan magnetik, dan harus ada gerak atau perputaran dari konduktor dalam medan atau frekuensi yang berubah yang memotong konduktor itu. Pada gambar generator DC sederhana dengan sebuah pengantar pada tersebut dengan memutar rotor atau pengantar, maka pada pengantar akan membuat EMF. Kumparan ABCD terletak pada medan magnet sedemikian rupa sehingga sisi AB dan CD terletak tegak lurus pada arah flux magnet. Kumparan ABCD diputar dengan kecepatan sudut yang tetap terhadap sumbu putarnya yang sejajar dengan sisi AB dan CD. GGL induksi yang terbentuk pada sisi AB dan sisi CD besarnya sesuai dengan perubahan flux magnet yang dipotong kumparan ABCD tiap detik. Untuk menentukan arah arus pada setiap saat berlaku pada kaidah tangan kanan, di mana ibu jari menunjukkan gerak perputaran, jari telunjuk menunjukkan medan magnetik kutub utara dan selatan, sedangkan jari tengah menunjukkan besaran galvanis tegangan, dan arus.
prasikap maju bisa dialiri arus. Jika diberi prasikap balik, dioda tidak akan dialiri arus. Berdasarkan bentuk gelombang yang dihasilkan, dioda dibagi dalam dua, yaitu half-wave rectifier atau penyearah setengah gelombang. Yang kedua, full-wave rectifier atau penyearah satu gelombang penuh. Karakteristik generator DC. Yang pertama adalah generator berpenguatan terpisah. Generator tipe penguat bebas dan terpisah adalah generator yang lilitan medannya dapat dihubungkan ke sumber DC secara listrik tidak tergantung dari mesin. Tegangan searah yang dipasangkan pada bomparan medan yang mempunyai tekanan RF akan menghasilkan arus IF dan menimbulkan flux pada kedua kutub. Tekanan induksi akan dibandingkan pada generator. Jika generator dihubungkan dengan beban dan RA adalah tahanan dari generator, maka hubungan yang dapat dinyatakan adalah VF sama dengan IF RF dan EA sama dengan VT plus IA RA. Besaran yang mempengaruhi kerja dari generator adalah: pertama, tegangan jepit, kedua, arus eksitasi kekuatan, ketiga, arus jangkar atau PA, keempat, kecepatan putar F. Karakteristik beban nol. Karakteristik beban nol juga biasa disebut karakteristik magnetik atau karakteristik bagian terbuka. Karakteristik ini menunjukkan hubungan antara EMF tanpa beban yang dihasilkan atau V0 dan arus medan atau IF dengan kecepatan tetap yang diberikan. Ketika arus medan dinaikkan, flux magnet akan meningkat. Begitu pula dengan E0 yang berbanding lurus dengan arus medan tersebut pada saat bentuk medannya belum jenuh. Namun, ketika kerapatan flux meningkat terus, bentuk generator menjadi jenuh, maka diperlukan peningkatan arus medan yang lebih tinggi untuk menaikkan tegangan yang sama atau E0 dibandingkan ketika kutubnya belum jenuh. Karakteristik berbeban. Karakteristik berbeban biasa juga disebut karakteristik internal atau karakteristik total. Kurva karakteristik berbeban menunjukkan hubungan antara EMF berbeban atau EG yang dihasilkan dan arus armatur atau EA. EMF berbeban yang dihasilkan atau EG selalu penuh dari tekan karena reaksi armatur. EMF berbeban dapat ditentukan dengan mengurangi tekanan efektif magnetisasi reaksi armatur dari tegangan tanpa beban. Oleh karena itu, kurva karakteristik berbeban diturunkan dari kurva karakteristik tanpa beban yang dilengkapi dengan nilai reaksi jangkar dan resistansi jangkarnya, karena kurva ini memperhitungkan efek magnetisasi dari reaksi jangkar menjadi tergantung pada jangkar yang sangat praktis tidak terdapat pada kondisi tanpa beban. Karakteristik luar. Kurva karakteristik eksternal menunjukkan hubungan antara tegangan terminal atau V dan arus beban atau tegangan terminal atau V kurang dari EMF yang dihasilkan karena tertegangan J dan jangkar. Oleh karena itu, kurva karakteristik luar diturunkan dari kurva karakteristik beban. Karakteristik luar sangat penting untuk menentukan kesesuaian regulator untuk tujuan tertentu. Jika tidak ada reaksi jangkar dan truk tegangan jangkar, tegangan akan tetap konstan untuk setiap arus beban. Dengan demikian, garis lurus AB pada gambar di atas menunjukkan tegangan tanpa beban terhadap arus beban atau IL. Karena efek demagnetisasi reaksi jangkar atau EMF berbeban yang dihasilkan kurang dari tegangan tanpa beban, kurva AC menunjukkan EMF berbeban yang dihasilkan atau EG terhadap arus beban IL untuk karakteristik berbeban. Sedangkan kurva AD menunjukkan tegangan terminal terhadap arus beban untuk karakteristik luar. Yang kedua,
Gambar tersebut menunjukkan karakteristik luar generator DC kompon. Jika kumparan seri disesuaikan sehingga seperti itu, kenaikan pada arus beban pedal akan menyebabkan kenaikan pada tegangan terminal P, maka generator disebut overcompon. Karakteristik keluar untuk generator overcompon ditunjukkan oleh kurva AB pada gambar tersebut. Jika kumparan seri disesuaikan sehingga seperti itu, tegangan terminal atau V tetap konstan meskipun arus beban meningkat, maka generator disebut flat compon. Karakteristik keluar untuk generator flat compon ditunjukkan oleh kurva AC. Jika kumparan seri memiliki jumlah yang lebih kecil dari lilitan yang mana diperlukan untuk menjadi flat compon, maka generator disebut under compon. Karakteristik keluar untuk generator under compon ditunjukkan oleh kurva AD. Kesimpulan, generator adalah suatu sistem yang menghasilkan tenaga listrik dengan masukan tenaga tekan. Berdasarkan cara memberikan flux pada kumparan medannya, generator arus searah dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu generator berpenguatan bebas atau terpisah dan generator berpenguatan sendiri. Generator berpenguatan bebas atau terpisah adalah generator yang lilitan medannya dapat dihubungkan ke sumber DC yang secara listrik tidak tergantung dari mesin, sehingga sumber arus kemagnetannya pun juga terpisah dari generator, yang berarti besar kecilnya arus kemagnetan tidak terpengaruh oleh nilai-nilai arus ataupun tegangan generator. Generator berpenguatan sendiri adalah generator di mana fungsi medan yang dihasilkan berasal dari rangkaian medan yang terdapat pada generator itu sendiri. Generator penguatan kompon merupakan gabungan dari generator penguatan seri dan generator penguatan shunt. Prinsip kerja suatu generator arus searah berdasarkan pada generator DC baik berpenguatan terpisah maupun berpenguatan sendiri terdapat tiga karakteristik, yaitu karakteristik beban, karakteristik berbeban, dan karakteristik keluar. Karakteristik beban menunjukkan hubungan antara E under beban yang dihasilkan dan arus medan dengan kecepatan tetap yang diberikan. Kurva karakteristik berbeban menunjukkan hubungan antara EMF berbeban yang dihasilkan dan arus armatur. Kurva karakteristik eksternal menunjukkan hubungan